Tiba-tiba dia ngelihat sosok hitam yang lagi ikut berdoa. Kalian jahat ya. Halo semuanya, balik lagi dengan aku di segmen Sudut Kamar. Di video kali ini aku mau bawain cerita yang seru banget tentang perpelakoran. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung aja kita mulai ke ceritanya. Untuk kenyamanan pengirim cerita, semua nama yang ada di cerita ini sudah disamarkan ya. Cerita kali ini dikirim oleh teman sudut kamar yang bernama Maya. Latar belakang ceritanya itu, pas si Maya ini baru jadi maba di salah satu universitas yang hits di Jakarta Pusat. Pas dia jadi maba kan dia kayak, ih gila gue udah mahasiswa nih. Dia pengen ngeliat kayak, aduh mana ya cowok-cowok ganteng. Tapi bukan sesama murid yang dia suka sama dosen. Jadi di kampus dia tuh ada dosen muda, ganteng, kayak karismatik, ngerti kan, kayak yang di cerita-cerita novel gitu, kayak dosen-dosen impian mahasiswa. Tapi sayangnya si dosen ini udah punya istri. Dosen ini namanya si Pak Aldi, tapi si Maya manggilnya tuh Kak, karena emang masih muda banget guys. Dia emang udah punya istri tapi belum punya anak. Dia tuh bener-bener pinter, wangi, ganteng, rapi. Pokoknya tuh yang membuat Maya semangat ke kampus itu karena ada si Kak Aldi ini, atau si dosen Aldi ini. Di kampus itu Maya juga kuliah sama teman semasa dia SMA, yaitu si Karin, tapi nggak pakai au ya. Kalau pakai au mah selebgram. Karin ini merupakan anak yang rebel, bandel, ngerti kan, anak-anak yang dari SMA udah sering gini. Karena temenan sama Karin, ya Maya ini 11-12 ke perilakunya, gak alim-alim banget, ya sama aja bandelnya gitu, namanya juga temenan ya 11-12 lah perilakunya. Singkat cerita, perkuliahan pun mulai, dan si Maya ini bener-bener pengen banget ngedeketin si Pak Aldi, atau si Kak Aldi. Kita selanjutnya manggilnya si Kak Aldi aja lah ya, karena kan emang masih muda. Dia sampai curhat nih ke temennya kayak, Rin gimana nih Rin, gue suka banget nih sama si Kak Aldi. Karin kan emang dasar bocah bandel ya. Si Karin tahu kalau si Pak Aldi punya istri. Ya udah, yang sifatnya 11-12 bilang, ya udah lu lebih itu lagi ke, lebih gencar lagi deketinnya, lu dandan ke apa ke, lu cari tahu dia tipe-tipe cewek yang dia suka tuh gimana. Ya udah dong, setiap kuliah si Karin dandan yang cakep, wangi apa segala macam. Tapi gak ada kemajuan. Paling si Kak Aldi yang emang namanya dosen ya ramah lah sama murid-muridnya, ya kayak, iya halo Maya, iya halo Karin, ya biasa aja. Terus si Maya ini sampai ikut kelas di luar kuliah, ngerti gak sih? Jadi si Pak Aldi ini tuh juga buka kelas di luar kampus. Jadi kayak ada kayak private, semacam private gitu, tapi murid-murid lain juga ikut. Maya ini tuh sampai ikut, padahal si Maya tuh bukan tipe cewek yang rajin, enggak, dia tuh nggak pinter-pinter banget, nggak demen belajar, tapi demi deket sama si Kak Aldi tuh dia rela ikut kelas di luar jam kuliah. Udah tuh berbulan-bulan si maba centil ini nggak deketin si Kak Aldi, tapi nggak ada kemajuan, sampai dia curhat lagi ke temannya si Karin, Rin, kok gue udah sering ikut kelas tambahan dia, materi tambahan dia kok kayak biasa aja ya dia, ya apa gue kurang cantik, kurang seksi kah? Karin yang emang dasarnya temen Dajjal bilang, ya lu ngambil kelasnya kan rame-rame sama murid-murid lain, coba ajak yang private, yang cuma berdua, mau gak dia? Tapi lu juga dandan yang cakep, bajunya yang begitu-begitu. Maya kayak, oh gitu ya, yaudah deh kita coba, mari kita coba gitu kan. Akhirnya si Maya dengerin tuh kata-kata dari temen Dajjalnya. Dia ngomong ke si Kak Aldi, Kak, ini aku gak ngerti nih materi yang ini, boleh gak dijelasin? Terus kata si Kak Aldi, ya udah nanti ya di kelas tambahan atau enggak pas jam kuliah. Maya bilang, tapi kayaknya kalau misalnya sama murid-murid lain kurang konsentrasi deh, mau nggak di tempat yang kita berdua aja di kafe, tas saya traktir deh Pak. Gimana Bapak, ada waktu luang nggak Pak? Mohon maaf banget nih. Dia kayak masih lemah lembut dengan sedikit menggoda-menggoda. Kalian mengerti lah ya wanita-wanita centil tuh kayak gimana. Kak Aldi itu kayak, besok ya di sini ya udah, mereka janjian tuh di salah satu kafe. Terus mereka juga tukeran WA. Tapi biasanya dosen juga ngasih WA kan ke murid-muridnya, ya udah nanti di WA ya kita omongin lagi gitu. Akhirnya mereka belajar lah di kafe deket kosannya si Maya. Jadi Maya ini juga ngekos. Dia ngekosnya tapi sama si Karin biar bayarnya lebih murah. Jiwa sosialita tapi kagak ada modalnya begitu, jadi ngekosnya masih bagi dua guys, nggak ngekos sendiri. Ya udah janjian di kafe belajar, tapi tuh sebenarnya kan belajar bareng private itu cuma taktiknya si Maya biar lebih deket sama si Kak Aldi itu. Ya dia juga kagak konsen belajarnya, cuma ngeliatin mukanya si Kak Aldi doang, kayak ih ganteng ya, ih wangi ya, nggak belajar. Aduh namanya juga godaan setan ya emang perempuan ini. Dia bilang, Kak
ternyata di kafe juga bising nih ya, banyak orang. Gimana kalau di kos saya aja? Jangan ya teman-teman yang nonton ini, jangan seperti itu. Mungkin karena lelaki ya, namanya laki-laki dikasih ikan teri, masa nolak? Dia bilang, oh ya udah mau di kosan kamu, emang boleh cowok ke kosan kamu? Nggak apa-apa, kosan aku bebas kok. Oh ya udah boleh ke kosan kamu. Dia langsung tuh nge-WhatsApp si Karin, Rin lu keluar sekarang, lu keluar dari kosan kita, lu kemana kek? Lu mau dugem kek, lu mau apa terserah, lu keluar dari kosan sekarang karena gue mau ngajak Kak Aldi ke kamar. Terus Karin yang baca itu teman-teman pendukung ya, sesama Dajjal, dia kayak oke siap, gue keluar sekarang. Ya udah, jadi Karin pergi dan si Maya sama si Kak Aldi jalan ke kosannya si Maya. Guys, namanya cewek sama cowok berduaan di tempat sepi, ngapain sih kalau nggak begitu-begituan? Main karambol? Enggak dong. Main Uno? Enggak dong. Maka terjadilah hal yang seharusnya tidak terjadi. Mereka melakukan ya seperti itu. Terus pas udah selesai, Kak Aldi ini kayak sedikit curhat gitu. Iya, sebenarnya kamu tahu kan, aku udah punya istri, tapi istri aku tuh sakit parah, bener-bener sakit parah, udah hampir setahun, dan istrinya itu tuh cuma di kasur doang. Kayak gak tahu ya nama penyakitnya apa, karena si Maya juga di sini ngejelasin pokoknya kondisi istrinya itu cuma bisa tiduran di kasur dan ngomong pun susah. Makanya kebutuhan jasmaninya si Kak Aldi juga gak terpenuhi, makanya dia tergoda sama si Maya. Udah nih, setelah kejadian di kos-kosan yang membuat Maya sangat seneng bukan kepalang, si Karin temennya yang tahu hal itu juga ikut happy dong ya. Ikut happy, temennya berhasil menjadi pelakor. Sejak saat itu hubungan Maya sama Kak Aldi menjadi hubungan gelap. Mereka memiliki hubungan asmara yang terlarang ya guys ya. Kan kita pikir kalau misalnya ya elah, kalau misalnya pelakor hubungannya berapa lama sih? Ternyata mereka tahan sampai 2 tahun. 2 tahun mereka menjalani hal terlarang. Sampai akhirnya Kak Aldi ini ngajak Maya buat main ke rumahnya, ketemu sama istrinya yang lagi sakit itu. Datanglah Maya ke rumahnya, dianterin sama si Kak Aldi. Ternyata emang ini emang udah paket lengkap nih ya. Ganteng, wangi, rapi, pinter, baik, kaya raya. Rumahnya gede, mobilnya banyak, ada kolam renang. Si Maya kayak, emang ya orang tuh pasti ada kurangnya, ganteng, rapi kayak gini, tapi selingkuh. Tapi ya Maya juga suka kan sama si dosen ini, jadi dia kayak ya udah happy aja. Ditemuin lah ke istrinya. Kak Aldi ini ternyata ngomong, aku ada hubungan sama muridku, kamu kasih izin gak? Ternyata sebelumnya istrinya tuh kayak udah kayak kasih persetujuan gitu. Akhirnya kenalan lah, diajak kan sama si Kak Aldi ini ke kamar istrinya. Terus kayak, ini istri aku ini Maya yang aku punya hubungan. Terus istrinya tuh kayak cuma ngangguk gitu doang, kayak ngeliat tapi kayak cuma ngangguk gitu aja. Ya udah, mereka berdua kayak si Kak Aldi sama si Maya menafsirkan istrinya tuh setuju lah sama hubungan mereka yang tadinya gelap, hubungan gelap dan terlarang, mungkin sekarang menjadi hubungan yang remang-remang. Nggak tahu deh hubungan apa ini, pokoknya si istrinya tahu gitu. Tapi si Kak Aldi nggak menceraikan istrinya ya, enggak. Sejak saat itu si Maya setiap weekend jadi sering nginep, berasa jadi nyonya dia di sana. Dan jahatnya di sini Maya ngakuin kalau misalnya dia waktu itu bener-bener jahat banget sama istrinya Kak Aldi. Jadi setiap Jumat, Sabtu, Minggu si Maya kan nginep di rumahnya si Kak Aldi, tidur di kamar tamu. Kan di situ emang banyak kamarnya kan, rumahnya gede, mewah gitu. Terus kalau misalnya si Kak Aldi misalnya pergi nih, si istrinya tuh suka misalnya kayak butuh minum atau misalnya pampersnya penuh, istrinya tuh suka kayak kayak teriak-teriak gitu loh. Maya tuh yang di situ kayak, iya apa sih, berisik deh, iya apaan sih, lama-lama tuh jadi kayak songong gitu. Padahal awal-awal Maya tuh masih baik, kayak kenapa kak, kan manggil istrinya kakak kan, kayak mau minum, terus istrinya ngaku tadi kasih minum gitu kan. Tapi lama-lama si Maya ini jadi songong, jadi kayak apaan sih, berisik deh. Giliran si Kak Aldi pulang, dia bakal bilang, itu tadi istri kamu tuh ngeraung-ngeraung, aku nggak tahu kenapa, terus suaminya yang ngurusin gitu loh, ngerti kan? Jadi tiba-tiba suatu malam pas Maya lagi nginap di rumahnya si Kak Aldi, terdengar suara tangisan dari kamarnya Mbak Nina. Jadi Mbak Nina itu nama istrinya ya. Di situ kan Maya kayak masih ngantuk-ngantuk gitu kan, kebangun tengah malam. Dia pikir, kok Mbak Nina nangis? Dia nggak mikir kalau ngomong aja nggak bisa kok, ini nangisnya suaranya kencang banget. Ya udah, si Maya carilah ke sumber suara. Dia deketin tuh ke arah pintu kamarnya Mbak Nina. Dia dengerin gini, tapi kok suara nangisnya kayak cewek nangis tapi mukanya ditutup bantal.
kayak kependem gitu suaranya. Dia dengerin makin lama makin keras karena gak enak juga, kayak ih ngapain, takutnya kenapa ntar gue lagi yang disalahin. Si Maya balik ke kamar ruang tamu tempat dia tidur, terus dia kayak cuek. Malam itu si Kak Aldi emang gak lagi ada di rumah karena kan biasa dosen tuh suka ada acara-acara kayak keluar kota gitu kan. Nah di situ tuh dia nggak pulang, dia lagi kayak ada acara kampus yang buat dosen-dosen gitu. Jadi di rumah itu tuh cuma ada si Maya sama Mbak Nina. Nah kalian di sini pasti bertanya-tanya kan, terus yang ngurusin Mbak Nina pas si Kak Aldi kerja malam terus, pulang malam terus, itu siapa? Kalau misalnya setiap malam di rumah cuma ada Mbak Nina sama Maya. Jadi pas siang-siang itu kan si Kak Aldi pulang, ya udah dia ngurus istrinya. Selain itu, Mbak Nina juga diurus sama suster yang kayak ada di yayasan gitu loh, suster-suster yang buat ngurus orang sakit. Tapi dia pulang harian, malamnya itu dia pulang si susternya, karena biasanya kan yang ngurusin si Pak Aldi. Cuma belakangan pulang malam, terus dia pikir oh ada si Maya juga, mungkin Maya bisa lah bantuin kalau misal malam doang gitu. Tapi kan kenyataannya si Maya kayak bocah-bocah songong gitu kan. Cuma Kak Aldi waktu itu gak tahu kalau kelakuannya Maya sama istrinya kayak gak acuh gitu lah guys. Ya udah si Maya baliklah ke kamar tamunya. Tapi kejadian itu berangsur-angsur selama 5 malam berturut-turut. Dan pas banget minggu itu si Kak Aldi lagi sibuk-sibuknya. Dia sering banget lembur, pulangnya malam, kadang subuh dari kampus gitu kan. Pernah satu malam akhirnya si Maya ini ngecek, bener-bener ngecek. Kayaknya kalau misalnya hampir seminggu gini ada yang gak beres deh sama Mbak Nina. Terus dibukakan pintunya, pas dia lihat Mbak Ninanya mah tidur, tapi ternyata suara tangisannya masih ada. Dan dia sadar ternyata suara tangisannya itu tuh nggak dari kamarnya si Mbak Nina, tapi dari luar kamarnya Mbak Nina. Berapa hari kemudian Kak Aldi bilang, kamu pulang ya ke kosan, orang tuanya Nina mau datang, mertua saya mau datang, kamu ke kosan dulu ya. Terus Maya kayak oh ya udah, dia balikan ke kosan, nggak nginep di situ lagi. Pas sampai kosan dia unpacking baju-bajunya, dia rapi-rapi, terus dia mandi. Pas dia mandi dia dengar suara tangisan yang mirip banget kayak di rumahnya si Kak Aldi. Tangisan cewek yang sama, tangisan yang dikirain Maya tangisannya Mbak Nina. Dia mandi terus dia mikir, loh kok suara tangisannya sampai ke kosan gue, ada apa nih? Tapi dia gak ambil pusing kan, dia lanjut mandi aja. Kan kos-kosannya elit kan, berdua sama si Karin. Nah waktu itu Karin lagi begini-begini, lagi mabura-mabura. Dia mandi, selesai mandi, dia buka pintu kamar mandi, tiba-tiba di depan kamar mandinya, di deket kasur dia, itu ada sosok jubah hitam, matanya merah nyala, terus di belakangnya tuh kayak ada asap-asap gitu. Dia langsung ngusap mukanya pakai anduk kan, hilang, nggak ada lagi sosok itu. Terus dia pikir mungkin gue kecapean kali ya, gue kebanyakan ngerjain tugas kali ya. Ya udah dia cuek lagi tuh si Maya. Udah kan bayangannya hilang, dia pikir oh ya udah halusinasi gue aja. Ya udah dia pakai baju kan apa segala macam. Tapi pas dia mau beres-beres lagi, di tempat Maya ngelihat sosok berjubah hitam mata merah itu ada jejak kaki warna hitam. Terus dia mikir, kalau tadi halusinasi gue, kenapa ada jejak hitamnya? Udahlah dia beresin lah. Dia di situ sebenarnya takut, cuma dia mau nunggu si Karin pulang lah gitu kan. Yaudah dia hapus pakai tisu basah. Kejadian itu berlangsung selama 2 hari. Besoknya malam-malam dia lagi rebahan nih, teleponan sama pacarnya. Aku kangen nih, aku sehari gak ketemu kamu, kangen, ngomong. Tiba-tiba ada suara tangisan itu lagi dari luar kamar Maya. Kan kosan itu bentuknya lorong kan. Dari sepanjang lorong itu tuh kedengeran kayak ada suara cewek nangis, yang nangisnya tuh kayak sedih banget. Tangisannya tuh lebih memilukan daripada sebelum-sebelumnya. Pas dia ngecek ke jendelanya yang sedikit kebuka, jendela kamar kosnya, di situ ada jubah hitam itu lagi ngintipin di jendela. Terus dia kayak, nanti aku telepon lagi. Entah kenapa logikanya orang ngadu ya, kayak ih sayang aku ngeliat sosok hitam gitu. Tapi Maya memilih buat matiin teleponnya, sosoknya hilang. Terus dia kayak ngerasa bersalah loh, tiba-tiba dia ngerasa sedih dan ngerasa bersalah. Dia nggak bisa jelasin kenapa dia ngerasa kayak gitu. Udah 2 hari berturut-turut liatin sosok kayak gitu, seterusnya si Maya digangguin terus. Kali ini dia nggak ngelihat sosok itu, nggak setiap hari. Jadi dia cuma denger tangisan, tapi sampai ke bawah mimpi gitu loh. Sampai di mimpi dia dengar suara tangisan itu. Bahkan sampai di kampus dia lagi kelas nih, tiba-tiba dengar suara tangisan itu. Dia jadi bingung kayak, kenapa jadi kayak gini, gue ngapain gitu kan. Sampai tiba-tiba ada kabar yang mengejutkan kalau misalnya Mbak Nina, istrinya Kak Aldi, meninggal dunia. Maya, Karin, mahasiswa sama dosen-dosen lainnya datang dong ke rumah si Kak Aldi buat ngelayat kan. Di situ semuanya sedih, jujur sebenarnya di hati kecilnya Maya, walaupun dia senang, dia tetap sedih. Dia ngerasa bersalah kayak, jir, semasa hidupnya Mbak Nina gue sering kasar nih sama dia, kasihan banget, mana sakitnya parah banget cuma bisa tidur. Dia sebenarnya ngerasa bersalah gitu loh guys. Tapi namanya orang jahat ya, hatinya mah udah busuk aja. Dia lebih gede rasa senangnya, ya gue bentar lagi bisa-bisa dinikahin nih, kayak gitu, ngerti kan. Karin yang ada di situ
itu yang jelas-jelas lagi ngeliat jasadnya Mbak Nina itu sempat nyenggol-nyenggol Maya kayak, cie mau dinikahin cie kayak gitu. Cie kayak, shh apaan sih? Tapi mereka masih kayak cekiki kan. Ini emang dasar busuk banget, busuk. Gak boleh gitu ya guys, gak boleh kayak gitu, gak boleh sejahat itu ya jadi orang. Pas lagi cekikikan gitu, si Maya alihin pandangannya ke orang-orang yang lagi baca doa kan, lagi ngelayat. Tiba-tiba dia ngelihat sosok hitam yang lagi ikut berdoa, tapi dia kayak seakan-akan ikut lagi berdoa dan tatapannya kosong. Maya yang udah biasa digangguin sama hal-hal kayak gitu, belakangan ini dia udah biarin aja, dia gak mau ambil pusing. Ternyata bener guys, long story short, setelah beberapa bulan demi mengurangi rasa kecurigaan antara mahasiswa dan dosen-dosen kampus, mereka akhirnya nikah. Tapi nikahnya nggak langsung ya, nunggu beberapa bulan dulu biar kelihatannya natural lah. Setelah mereka nikah, mereka tinggal di rumahnya si Kak Aldi, tapi Nina tuh nggak mau tidur di bekas kamarnya si Mbak Nina. Jadi dia menempati kamar lain ya, nggak bekas kamar si Mbak Nina. Pas lagi tiduran di kasur, Kak Aldi yang sekarang jadi suaminya lagi mandi kan, dia dengar suara tangisan dari arah kamar yang dulu ditidurin sama Mbak Nina. Tangisannya itu tuh tipis banget, saking tipisnya tuh Maya nggak yakin dia dengar suara tangisan apa cuma halusinasi karena bener-bener kecil banget. Maya matiin TikToknya kan, kayak ngepost video TikToknya, terus dia ngerasa kayak, ih kayaknya beneran ada suara nangis dari arah kamar yang Mbak Nina. Kak Aldi keluar dari kamar mandi kan, terus dia kayak, kenapa kamu diem gitu? Udah suaranya hilang. Enggak apa-apa. Yaudah dia lanjut scroll TikTok lagi. Ya udah akhirnya mereka berdua tidur kan. Malamnya si Maya ini mimpi hari pernikahannya sama si Kak Aldi waktu itu. Suasananya tuh meriah, rame kayak pas dia nikah sama si Kak Aldi beberapa bulan yang lalu. Ada musik, obrolan tamu, pokoknya semua orang di situ tampak bahagia deh. Terus tiba-tiba tamunya tuh diem, membisu. Dan semuanya pakai topeng, termasuk orang tuanya Maya dan orang tuanya si Kak Aldi atau mertuanya si Maya. Anak-anak yang tadinya lari-larian, ketawa-ketiwi, tiba-tiba juga diem guys. Tiba-tiba semua orang yang ada di situ nangis serentak. Di mimpi itu Maya langsung cari kan suaminya di mana, tapi dia nggak nemu nih suaminya di mana. Pas Maya lagi balik badan, dia ngelihat ada sosok berjubah hitam pakai topeng yang lagi nangis dan air matanya itu darah. Sosok hitam itu juga pakai mahkota, tapi mahkotanya tuh bentuknya kebalik. Tahu kan yang gini-giniannya itu nancep ke kepalanya karena kebalik kan. Maya di situ takut banget tapi dia nggak bisa gerak sama sekali. Sampai akhirnya dari kejauhan dia dengar suara si Kak Aldi manggil-manggilin namanya. Maya bangun, Mai bangun Mai. Akhirnya si Maya kebangun dari mimpinya, terus dia ngeliat si Kak Aldi panik tuh ngebangun-bangunin dia. Kamu kenapa Mai? Kamu kenapa? Kamu mimpi buruk? Kata si Kak Aldi gitu. Maya di situ kayak masih kaget. Dia sadar kalau matanya tuh basah udah berair gitu. Sebenarnya iya aku mimpi buruk. Kamu mimpi apa? Kamu tuh tadi sampai ngigong-ngigong bilang jahat. Kamu ngigo-ngigo ngomong jahat terus sambil nangis-nangis. Kamu mimpi apa? Tapi di situ Maya masih shock kan, dia bilang nggak apa-apa, aku mau lanjut tidur gitu. Setelah kejadian mimpi itu berminggu-minggu, Maya masih diganggu sama sosok yang berjubah hitam dengan mahkota kebalik, dan mimpi itu tuh masih terjadi berulang-ulang. Tapi entah kenapa Maya itu nggak mau cerita sama Kak Aldi suaminya, karena dia pikir mungkin itu salah satu beban moral dia kali ya sama si Mbak Nina. Sebenarnya Mbak Nina tuh udah tenang, cuma mungkin Mayanya aja kali masih stres, masih kepikiran. Jadi Maya juga kayak, oh mungkin ini guanya aja masih feeling guilty gitu kan. Ya udah dia cuek aja. Sampai waktu itu dia juga ngerjain skripsi sama si Karin di perpus. Kan perpus sepi banget ya, kagak boleh berisik. Lagi ngerjain skripsi gitu, tiba-tiba ada suara cewek nangis dari bilik-bilik buku, rak-rak buku gitu kan. Suara ceweknya nangis kayak, aku nggak ikhlas, aku nggak rela. Karin tuh kayak, itu lagi putusin. Mereka berdua tuh dengar, terus udah mereka cuek. Mereka juga ngerasa aneh, kok suara tangisnya agak kenceng, kok penjaga perpus nggak ditegur ya. Tapi mereka kayak, oh ya udahlah, udah nih fokus ngerjain skripsi. Lama-lama ngeganggu guys, suara nyanyinya ngeganggu karena makin kenceng. Mereka juga bingung, kok ini orang kagak ada yang ngerasa keganggu ya, kita berdua doang. Akhirnya mereka nyamperin tuh ke sumber suara. Ada cewek di situ. Jadi ada cewek lagi ngeringkuk di pojokan rak-rak buku gitu, lagi ngeringkuk gitu kan. Ikhlas, gak rela gitu kan. Tiba-tiba kok makin dideketin makin ngejerit sampai suaranya kenceng banget, nusuk kuping mereka kayak, aku nggak ikhlas, aku nggak rela. Karin sama si Maya kayak, mereka kan tutup telinga sama tutup mata kan, kayak kaget gitu diteriakin. Pas mereka buka mata, tiba-tiba cewek itu ngebalik badan terus teriak kayak, kalian jahat ya. Mereka kabur kayak, anjir kenapa nih?
kabur. Takut, kaget, panik, kabur mereka berdua dari perpustakaan, langsung keluar kampus. Karin takut kan, kayak, Mai, gue takut banget, Mai, itu manusia apa bukan sih? Gue nginep ya di rumah lu, kan rumah lu sekarang orang kaya nih, lu kan sekarang crazy rich. Udah ya, gue nginep di rumah lu, kamar tamu lu banyak kan. Terus kata Maya, yaudah nginep aja deh, gue juga takut sendirian gitu. Pas pulang ternyata yang biasanya Kak Aldi pulang rada malam, ini udah pulang, udah di rumah. Curhatlah si Maya sama suaminya. Tadi aku sama Karin di perpus gini loh, diceritain tuh semuanya kejadian di kampus. Suaminya kayak, ya udahlah itu mah kamu bawa pikiran aja, bukan apa-apa, itu beneran murid lagi stres aja kali diputusin pacarnya, udah nggak usah dipikirin. Terus Maya kayak, oh ya udahlah gitu. Cuma dalam hatinya masih ngeganjel karena si Maya ini udah ngalamin hal yang seperti itu bertubi-tubi, ngerti kan? Cuma dia kayak, ya udahlah. Kan posisinya Karin lagi main di rumahnya Maya. Akhirnya mereka yang udah rada tenang mulai ngomongin kejadian yang tadi mereka lihat di kampus. Karin sama si Maya posisinya lagi ada di ruang TV. Pas mereka mau buka topik soal kejadian yang di kampus, tiba-tiba ada suara kursi sama meja yang lagi bergerak kenceng banget di ruang makan. Mereka langsung kayak ngelangang-ngelongo gini kan ke arah ruang makan. Selain ada suara kayak meja sama kursi di ruang makan, shower yang ada di kamar mandi situ tuh pada nyala. Kan di sana banyak kan kamar-kamar tamu, kamarnya Maya, kamarnya si Mbak Nina dulu. Showernya tuh pada nyala. Mereka berdua panik dong di situ. Selain suara shower nyala, di situ juga ada suara tangisan yang sangat dikenali oleh Maya. Akhirnya Karin bilang, ayo periksa kamar lu dulu, ayo sekalian matiin showernya. Yaudah kita periksakan ke kamar tidurnya si Maya sama si Pak Aldi. Sebelum mereka melangkah lebih jauh, TV-nya tiba-tiba volumenya jadi kenceng banget. Channelnya itu tuh keganti ke channel yang cuma statis doang, yang ada suara tiiiiit, dan itu volumenya kencang banget. Mereka kaget dong. Terus tiba-tiba pas mereka nengok ke TV itu mati TV-nya. Udah, mereka berdua nangis tuh di situ. Mereka bener-bener mati gaya, ngerti gak sih? Saking takutnya tuh mereka maju takut, mundur takut. Mereka nggak tahu harus apa karena mereka ngerasa dikelilingin sama hantu. Tiba-tiba sosok hitam, sosok berjubah hitam yang mata merah ada di depannya Maya. Mereka di situ langsung wah, kaget, keluar rumah, nggak mau tahu. Pokoknya mereka keluar rumah tuh. Kan mereka teriak-teriak keluar rumah. Tetangga-tetangga pada keluar kan kayak kenapa Kak, kenapa Mbak gitu kan. Nangis-nangis tuh si Maya. Itu tadi saya lihat di rumah saya dihantuin, itu ada setan istri, ada setan mantan istrinya suami saya di situ, ada Mbak Nina, saya dihantuin sama Mbak Nina. Warga-warga kaget, hah? Kok bisa sampai dihantuin sama mantan istri suaminya gitu. Nina sekarang jadi sadar ternyata suara tangisan itu tuh suara tangisannya Mbak Nina. Terus yang sosok mata merah itu dia ngerasa kalau itu tuh selama ini Mbak Nina. Kata warga sekitar, udah bawa Rukiah aja, bawa Rukiah gitu. Long story short, akhirnya udah nih si Maya jelasin semuanya ke suaminya apa yang dia rasain. Terus Maya bilang, udah aku mau di Rukiah, aku sama Karin mau Rukiah aja. Udah, suaminya kayak, oh ya udah di Rukiah. Pas sampai ke tempat Rukiah, orang yang merukiah si Maya sama Karin itu langsung teriak, astagfirullah, ya ampun, ngapain aja kok sampai berbuat yang zina separah itu istrinya lagi sakit, kasihan. Ternyata pemuka agama yang mau merukiah Maya itu dikasih tahu sama sosok-sosok yang nempelin si Maya semasa hidupnya Maya, dia tuh udah ngelakuin apa aja. Jadi kan Maya hatinya jahat nih, dajal nih sama si Karin. Jadi mereka tuh dideketin sama banyak setan karena kelakuan mereka kayak setan. Jadi dikasih tahu lah, iya nih dia nih dulu zina sama suami orang padahal istrinya lagi sakit. Jadi mereka itu menyerupai sesuatu yang membuat Maya ngerasa bersalah. Kalian kan tahu sendiri pas Mbak Nina hidup, dia lagi sakit, dia cuma tiduran doang, tapi Maya malah berzina sama suaminya. Kalau misalnya Mbak Nina lagi sakit minta tolong, dia malah ngomel-ngomelin Mbak Nina. Sebenarnya tuh Mbak Nina udah meninggal dengan tenang, cuma sosok-sosok jin yang nempel-nempelin yang ada di rumah segede itu mungkin ngelihat nih kayak, ih ini ada sarang bagus nih buat gua godain. Ibadah nggak pernah, zina sama suami orang, jahat sama orang, cocok kan? Makanya si Nina sama si Karin dihantuin sebegitunya. Akhirnya si Pak Ustadz bilang, Mbak udah tobat, minta maaf, rajin sholat, perbanyak ibadah, berhenti jadi orang yang jahat. Di situ Maya sadar, gue udah ngambil sesuatu yang emang tadinya bukan milik gue, terus gue paksain, gue rebut, terus gue juga jahat sama si Mbak Nina. Akhirnya si Maya sama si Karin ini tobat. Long story short, akhirnya si Maya hidupnya udah tenang, Karin juga sekarang udah nikah, jadi orang yang bener, udah gak mabora-mabora lagi. Sesekali
Tapi si Maya masih ngelihat sosoknya Mbak Nina, tapi dalam kondisi yang baik-baik aja. Udah nggak yang pakai jubah, matanya berdarah gitu, enggak. Sosoknya kayak Mbak Nina dalam versi yang lebih cantik dan yang lebih fresh. Kalau misalnya dia ngelihat nih sekelebat Mbak Nina gitu lewat, dia kayak missing Mbak Nina. Dalam hati masih kayak maafin aku ya Mbak Nina. Nah kabarnya dari si Maya ini sekarang Maya udah punya 2 anak, umur 4 tahun sama umur 1 tahun. Dan si Maya juga cerita kalau misalnya kadang anaknya yang umur 4 tahun sama 1 tahun itu suka ketawa-ketawa sendiri di kamar, terus bilang kayak tante. Maya pikir oh mungkin itu Mbak Nina kali lagi main sama anak-anaknya, nemenin anak-anaknya. Cuma anaknya tuh gak pernah nangis, kayak happy gitu loh, kayak ada yang ngajak main. Pernah sewaktu-waktu Maya sama si Kak Aldi kan lagi tidur, terus tiba-tiba tengah malam dia ngeliat nih suara anaknya. Kan anaknya yang umur 4 tahun sama 1 tahun satu kamar kan bareng, kok mereka malah ketawa-ketawa di jam 1 malam. Terus pas mereka ngintip, mereka ngeliat ada Mbak Nina lagi main sama mereka. Dia kayak ngedipin mata gitu, ternyata Mbak Ninanya nggak ada. Terus ya udah kayak yaudah yuk nak tidur, ditidurin lagi tuh anaknya. Di hati kecilnya dia ngerasa kayak semasa gue hidup gue jahat banget loh sama Mbak Nina, tapi Mbak Nina masih baik sama anak gue diajak main walaupun tengah malam. Itu dia cerita hari ini. Makasih banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau kalian suka videonya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau kalian punya cerita pengalaman horor bisa banget kirim ke email di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.